Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Aprilia Julianti, NPM 254111179. I am from the Management Study Program. On this occasion, I will explain the material about the function of supply. Yang pertama ada pengertian fungsi penawaran atau supply, di mana supply atau penawaran adalah ketersediaan penjual untuk menyerahkan berbagai barang pada tingkat harga dalam waktu tertentu dan keadaan tertentu. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan hukum penawaran itu? Nah, hukum penawaran yaitu jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Hubungan ini bersifat positif karena produsen akan termotivasi untuk menjual lebih banyak saat harga tinggi demi keuntungan yang lebih besar. Jenis penawaran. Jenis penawaran terbagi menjadi dua, yaitu ada jenis penawaran pasar dan jenis penawaran perorangan. Oke, yang pertama ada penawaran pasar, yaitu jumlah total dari penawaran barang atau jasa yang telah dilakukan oleh seluruh penjual pada tingkat harganya. Selanjutnya, ada fungsi penawaran perorangan, yaitu sejumlah penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh masing-masing produsen terhadap sebuah tingkat harga. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri fungsi penawaran. Yang pertama, ada hubungan positif antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Kedua, koefisien kemiringan B bernilai positif. Selanjutnya yang ketiga, kurva penawaran miring ke atas dari kiri bawah ke kanan atas. Keempat, dipengaruhi oleh faktor produksi. Kelima, produsen bertujuan memperoleh keuntungan. Yang keenam, terjadi dalam jangka waktu tertentu. Dan yang ketujuh, berlaku hukum penawaran. Selanjutnya ada fungsi penawaran, di mana fungsi penawaran yang pertama yaitu untuk menjelaskan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Fungsi penawaran membantu memahami bagaimana harga mempengaruhi jumlah barang yang siap dijual oleh produsen. Semakin tinggi harga, maka semakin besar jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya yang kedua, fungsi penawaran juga membantu produsen membuat keputusan produksi. Dengan fungsi penawaran, produsen dapat menentukan berapa jumlah produksi yang optimal sesuai dengan perubahan harga di pasar. Selanjutnya yang ketiga sebagai analisis dalam perencanaan ekonomi. Fungsi ini digunakan dalam analisis ekonomi untuk memprediksi respons produsen terhadap perubahan harga atau kebijakan pemerintah, misalnya pajak, subsidi, dan lain sebagainya. Tujuan fungsi penawaran yang keempat yaitu untuk menganalisis kondisi pasar. Dengan fungsi penawaran digunakan untuk mengetahui keseimbangan pasar ketika dikombinasikan dengan fungsi permintaan. Dari sini diketahui harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Selanjutnya, yang kelima, menentukan strategi pemasaran. Produsen dapat menggunakan fungsi penawaran untuk menyusun strategi penetapan harga agar tetap kompetitif dan mendapatkan keuntungan maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, di mana ada beberapa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi penawaran.
Yang pertama, ada harga barang itu sendiri, di mana produsen atau perusahaan akan menawarkan lebih banyak barang jika harga barang tersebut naik. Begitupun sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah penawaran barang tersebut akan sedikit. Kemudian yang kedua ada harga barang lain yang terkait. Misalnya, seorang petani memiliki lahan yang dapat ditanami jagung atau kacang-kacangan. Nah, ketika harga jagung naik, maka petani akan mengurangi penanaman kacang dan menggantinya dengan jagung karena lebih menguntungkan. Yang ketiga, biaya produksi. Produsen membutuhkan berbagai faktor produksi untuk dapat menghasilkan barang dan jasa. Oleh karena itu, jika biaya produksi mengalami kenaikan, maka harga barang akan cenderung naik. Akibatnya, produsen cenderung mengurangi jumlah produksinya, sehingga jumlah penawarannya pun akan berkurang. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Adapun rumus fungsi penawaran, yaitu P sama dengan A plus BQ, atau Q sama dengan A plus BP. Keterangannya, P adalah harga barang per unit, Q adalah jumlah barang yang diminta, A adalah angka konstanta, B koefisien kemiringan atau slope. Kurva penawaran dapat digambarkan dengan garis lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Ini artinya hubungan antara harga dan ketersediaan barang selalu berbanding lurus. Penawaran ini adalah jumlah banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan produsen ke konsumen dalam jangka waktu tertentu. Thank you for watching my presentation video and see you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.